Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Clarissa dari kelas 4A reguler pagi akan menjelaskan materi tentang tinjauan ekologis ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara, dipergunakan perincian faktor-faktor ekologis yang meliputi faktor-faktor beraspek alamiah dan faktor kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Faktor-faktor yang merupakan aspek alamiah terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu letak dan posisi geografis, 2. Keadaan dan kekayaan alam, 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 aspek alamiah. Yang pertama yaitu posisi dan geografis. Posisi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu, sehingga jelas batas-batas suatu wilayah tersebut. Lokasi dan posisi geografis ini jelas memiliki pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. A. Pengaruh posisi dan lokasi geografis terhadap administrasi negara. Yang pertama yaitu bentuk wujudnya ke dalam. Dengan perbandingan luas wilayah darat dan wilayah laut sekitar 1:3, di mana itu sangat memerlukan suatu administrasi negara yang dimana dapat menghubungkan pulau-pulau satu dengan yang lainnya agar pulau-pulau tersebut tidak terisolasi dan bangsa Indonesia yang mendiaminya menjadi bangsa yang terintegrasi. Dalam hubungan ini tepatlah apabila dalam Departemen Perhubungan terdapat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dengan program-programnya masing-masing berusaha meningkatkan perhubungan laut dan perhubungan udara dalam rangka menerobos isolasi pulau-pulau tersebut. 2. Letak astronomik Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, di mana daerah ini disebut daerah tropis. Iklim tropis yang lembab dan panas menyebabkan tumbuhan-tumbuhan tumbuh subur dan terdapat hutan-hutan yang lebat, sehingga agar hutan-hutan tersebut bermanfaat bagi penduduk sekaligus terjamin kelestariannya, maka perlu dikelola, diatur pemanfaatannya, dan sekaligus peremajaannya. Untuk ini semua diperlukan satu unit administrasi negara dan bergabung dalam Direktorat Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian. 3. Posisi silang Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Posisi silang ini menjadikan Indonesia sebagai incaran ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Atas dasar ini, diusahakan agar Indonesia mampu mengontrol wilayah dan menangkal bahaya dari segala arah, untuk mana perlu diciptakan seperangkat administrasi negara. Misalnya saja, jajaran Departemen Hankam dengan kemampuan di laut dan di udara tangguh, Badan Koordinasi Intelijen Negara, jajaran-jajaran Departemen Luar Negeri, dan sebagainya. B. Pengaruh administrasi negara terhadap geografis Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografis terutama lokasi dan posisinya hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan dalam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan, dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang, dan juga sebagainya. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan. Demikian, di samping itu juga dapat mendapatkan bencana alam. A. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam
ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah yang subur perlu dibudidayakan dengan baik untuk bercocok tanam maupun untuk aquakultur. Lautan yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam, ikan, kerang, dan sebagainya perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas, karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya, kalau ada, terbatas pada perubahan sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas, karena kekayaan alam ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya, kalau ada, yaitu terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan. Misalnya, air terjun yang merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi dan seterusnya. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. A. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara, yaitu yang pertama, jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk semakin hari semakin besar dengan persentase yang kenaikan yang cukup tinggi dan tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding, serta penemuan-penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin. Untuk keperluan ini, maka ditetapkan program-program pemerintah yang berkenaan dengan ini dan terkenal dengan program keluarga berencana yang dimulai secara resmi sejak tahun 1969. 2. Distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang, artinya penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak rata. Komposisi umur. Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi negara. 4. Penghasilan penduduk. Seperti telah dikemukakan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia merupakan negara yang berpenghasilan rendah di samping India, Sri Lanka, dan Tanzania. Hal ini sudah cukup jelas mengakibatkan kurang mampunya penduduk dan juga perekonomian perekonomian nasional mendukung beban pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai administrasi negara. 5. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, bahkan pada tahun 1975 yang sudah melek buruk sehingga 62% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa sekitar 38% masih tergolong buta aksara. Rendahnya pendidikan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program bidang pendidikan. Hal ini terbukti anggaran belanja sektor pendidikan tiap tahun semakin meningkat. 6. Kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi negara, dalam arti kesehatan penduduk yang masih buruk atau rendah mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi dan jajarannya, dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya dengan Departemen Dalam Negeri dalam suatu badan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk. 2. Departemen Kesehatan dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk, khususnya program keluarga berencana dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 3. Dengan undang-undang wajib belajar yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran-jajaran departemen tersebut yang ditunjang oleh administrasi negara dapat mencegah buta huruf. Program pendidikan lainnya yang memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebanyak mungkin warga negara atau penduduk dapat mempercerdaskan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya kecerdasan rakyat, maka komunikasi antara administrasi negara dan rakyat menjadi lebih mudah dan dimengerti, serta akhirnya menumbuhkan keikutsertaan rakyat dalam program-program tersebut dan pada gilirannya dapat menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap administrasi negara. Demikian penjelasan dari saya tentang tinjauan ekologi administrasi negara. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.